Di bengkel, bahaya itu ada di mana-mana. Satu salah langkah kecil aja, akibatnya bisa fatal. Makanya, keselamatan itu bukan cuma soal aturan, tapi soal gimana caranya kita semua bisa pulang ke rumah dengan selamat. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas 5 lapis perlindungan yang wajib banget jadi pegangan setiap teknisi handal. Coba deh lihat gambar ini. Ini kan mimpi buruknya setiap teknisi. Kelihatannya sepele banget ya. Cuma setetes oli atau kunci pas yang nggak pada tempatnya. Tapi ini bisa jadi pemicu kecelakaan yang serius. Ini bukti nyata kalau di bengkel nggak ada yang namanya masalah kecil. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau kecelakaan itu amit-amit ya, terjadi sama kamu, siapa aja yang kena imbasnya? Jawabannya, ternyata jauh lebih luas dari yang kita kira. Bener banget, ini tuh kayak efek domino. Satu keping jatuh, yang lain ikut rubuh. Cedera yang kamu alami itu nggak cuma soal kamu sendiri. Ada keluarga di rumah yang nungguin, ada rekan kerja yang jadi keteteran, bahkan nama baik bengkel juga bisa kena. Makanya, keselamatan itu bukan urusan pribadi, tapi tanggung jawab kita semua. Oke, pada dasarnya nih, semua risiko di bengkel itu akarnya cuma dari 2 hal. Kalau kita paham 2 sumber masalah ini, kita bisa loh mencegah kecelakaan bahkan sebelum ada tanda-tandanya. Nah, ini dia nih, biang keladinya. Semua resiko itu ujung-ujungnya cuma datang dari 2 sumber. Entah karena kelalaian kita sendiri sebagai manusia, atau karena kondisi lingkungan kerja yang emang nggak aman. Contohnya gini, bercanda sambil kerja mungkin kelihatannya sepele, tapi jadi super bahaya kalau dilakuin di bengkel yang ventilasinya jelek atau lantainya licin. Oke, kita masuk ke lapis pertahanan yang pertama. Dan ini dimulai bahkan sebelum kamu menyentuh satu alat pun. Betul, pertahanan pertama itu ada di badan kita sendiri. Keselamatan itu dimulai dari apa yang kamu pakai. Lihat deh bedanya, jelas banget kan? Yang kiri, teknisi yang siap tempur. Yang kanan, wah ini sih jadi magnet bahaya. Cincin yang bisa nyangkut, gas persabuk yang bisa ngegores cat mobil, sepatu yang salah. Semua detil kecil ini bukan soal gaya-gayaan, tapi soal ngelindungi diri kamu dan tentu aja mobil pelanggan. Jadi, ini dia APD alias alat pelindung diri yang wajib hukumnya. Sepatu safety, itu buat ngelindungin kaki kalau ada benda berat jatuh. Baju kerja yang pas, nggak ada kancing atau gesper nongol, itu biar nggak nyangkut di mesin atau bikin baret mobil. Lengan panjang, jelas buat ngelindungin dari percikan panas atau cairan kimia. Terus sarung tangan, itu penting banget buat tugas-tugas tertentu, misalnya pas megang knalpot panas. Ingat ya, ini bukan sekedar seragam, ini tuh baju zirah kamu di medan perang bengkel. Oke, setelah diri kita aman, sekarang waktunya kita amankan area sekitar kita. Yuk, kita bangun lapis pertahanan kedua. Soalnya, ruang kerja kamu itu bisa jadi teman terbaik atau musuh paling berbahaya. Ini tuh bukan cuma soal rapi atau berantakan ya, ini soal menghilangkan semua jebakan Batman yang ada. Tumpahan oli yang bikin lantai kayak arena seluncur, kunci pas yang bertebaran di lantai, atau selang angin yang melintang di jalan. Bahkan, posisi kerja yang nunduk atau jongkok kelamaan itu bisa bikin cedera lo. Intinya, bengkel yang bersih dan teratur itu sama dengan bengkel yang aman. Tapi, di dalam zona aman yang udah kita ciptakan itu, ada satu musuh yang bisa menghancurkan semuanya dalam hitungan detik. Apa itu? Api. Yuk, kita bahas cara jinakin bahaya yang satu ini. Lihat deh, semua yang ada di gambar ini adalah pemicu kebakaran. Percikan api dari gerinda yang nyamber uap bensin, puntung rokok yang masih ada baranya, bahkan tumpukan kain lap bekas oli. Di bengkel yang isinya bahan mudah terbakar, hal-hal kayak gini tuh sama aja kayak ngasih undangan terbuka buat bencana. Nah, ini dia strategi perang kita melawan api. Kuncinya simple, pisahkan 3 serangkai, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Gimana caranya? Jangan merokok dekat bensin. Jauhin percikan gerinda dari area pengisian bahan bakar. Simpan kain lap berminyak di wadah logam yang ketutup rapat. Kalau kita bisa hilangkan salah satu dari 3 serangkai itu, api nggak akan pernah bisa muncul. Oke, sekarang kita masuk ke lapis ketiga. Ini intinya kerjaan kita. Alat-alat itu kan perpanjangan tangan kita ya, tapi kalau salah pakai, mereka bisa jadi senjata makan tuan. Ini aturan nomor 1 harga mati, nggak bisa ditawar. Setiap kali ada potensi serpihan berterbangan, kacamata pelindung wajib nempel di mata. Anggap aja ini helm buat mata kamu. Kamu nggak bakal kan naik motor nggak pakai helm? Nah, sama. Jangan pernah nyalain gerinda atau bor tanpa kacamata. Nah, yang ini nih sering banget ngejebak. Logikanya kan kita mau ngelindungin tangan pakai sarung tangan ya. Tapi khusus buat mesin yang berputar kayak bor atau gerinda, jangan pernah pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kainnya itu bisa kelilit dalam sekejap mata. Dan mesinnya nggak bakal berhenti. Tangan kamu bisa ikut ketarik. Ini bahaya banget.
Oke, selain bahaya mekanis yang kelihatan, ada juga bahaya yang nggak kelihatan tapi sama mematikannya. Listrik. Satu sentuhan salah aja bisa kesetrum atau malah bikin kebakaran. Pokoknya ingat 3 jangan ini. Pertama, lihat kabel ngelupas, jangan disentuh, langsung lapor biar diganti. Kedua, mau nyabut steker, pegang kepalanya, jangan seret kabelnya. Dan yang paling penting, ketiga, tangan basah atau lantai becek, jauhin dari semua peralatan listrik. Gak ada kompromi soal ini. Waktu pakai car lift, ingat mantra simple ini. Angkat, berhenti, cek. Jadi, angkat mobilnya dikit aja, sampai bannya lepas dari lantai. Terus, berhenti. Kelilingi mobil, pastiin setiap lengan penyangga itu ngegigit pas di titik tumpunya. Kalau udah 100% yakin aman, baru deh angkat sepenuhnya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah main-main sama gravitasi. Sekarang kita sampai di lapis keempat. Yang ini beda. Ini bukan lagi soal alat atau baju, tapi soal mindset, soal pola pikir. Ini tentang mengubah cara pandang kita dari, ini tugas gue, jadi ini tanggung jawab kita bareng. Prinsipnya gampang banget. Nyaris celaka hari ini, itu adalah alarm buat kecelakaan besok. Kalau kamu hampir kepleset karena tumpahan oli atau ngelihat ada kabel yang posisinya bahaya, jangan diam aja, langsung ngomong. Anggap aja itu kayak alarm kebakaran. Mendingan bunyi tapi ternyata nggak ada apa-apa, daripada diam-diam tahu-tahu semuanya kebakar. Nah, ini dia cara kerjanya, yang sekaligus jadi lapis kelima kita. Cukup ikutin 5 langkah ini. Pertama, lapor ke atasan. Kedua, catat kejadiannya gimana. Ketiga, diskusiin bareng satu tim. Keempat, cari solusinya sama-sama. Dan kelima, sosialisasikan hasilnya, pajang infonya biar semua orang bisa lihat dan belajar. Dengan cara ini, satu insiden nyaris celaka bisa mencegah 10 kecelakaan beneran di kemudian hari. Inilah budaya keselamatan yang hidup, bukan cuma tulisan di dinding. Dan akhirnya, kita kembali ke alasan paling mendasar kenapa ini semua penting banget. Bekerja dengan aman itu bukan sekedar nurutin aturan. Ini adalah janji. Janji ke keluarga kamu, ke rekan kerja kamu, dan ke diri kamu sendiri. Sebuah janji untuk selalu pulang ke rumah dalam keadaan utuh setiap hari. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat kalian semua, satu kebiasaan kecil apa soal keselamatan yang bisa kamu perbaiki? Mulai besok. Mungkin sesimpel selalu langsung ngebersihin tumpahan oli. Atau mungkin cuma ngingetin temen buat pakai kacamata pelindungnya. Ingat, budaya keselamatan yang hebat itu dibangun dari ratusan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari.